Tausiah yang kedua kita dengarkan oleh Haji Muhammad Nurdin sebagai Sekjen Himpunan Alumni Miftahul Huda, sekaligus penyampaian acara doa penutup nanti oleh Al-Mukarram Ahmad Al-Mukarram. Silakan. Ini kursi nanti untuk Pak Kiai dari Ponpes Khulafaur Rasyidin ya. Sebagai rasa takdim saya tidak berani mendudukinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah, saya idam terhadap my teacher, the big teacher Gaji Esa. Terima kasih, tepuk tangan buat Gaji Esa. Bapak Ibu semua, saya berangkat ke sini atas restu, doa, izin dari 3 orang. Yang pertama, guru-guru kami. Yang kedua, ayah dan ibu. Sahabat-sahabat saya dari bangsa, izinkan ayah, izinkan ibu, anak-anak santri ikut. Izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah dan kembali walau barat demi agama ku rela. Cukup, terima kasih. Yang ketiga, saya izin dari my wife. Tahu my wife? Istriku. Yang pertama dan yang terakhir. Kalau Kang Esat yang pertama tapi tidak pakai terakhir. Kalau saya Pak Kiai, the first love never last. Cinta pertama tak pernah berakhir. Jadi saya izin berangkat ke sini atas restu istri saya. Beliau mengantar sampai ke pintu rumah saya dan tangan saya dipegang sambil beliau melepas dengan berat hati. Ku lepas di kau pahlawan, cepat pulang sambil bawa. Kalau uang banyak di Jawa Barat juga, Pak. Demikian kira-kira. Cuman saya tadi di jalan berpikir, banyak orang bermain di kota Sanggau dan diteruskan ke kota Samarinda. Banyak orang yang sedang galau gara-gara virus corona. Kalau Pak Ketua, ini Pak Kepala KUA nih orang Sunda, orang Cikarang. Kolorna, kokorobet, sanat salana. Beli kupat ke Semayang, dimakan di rumah di Balai Karangan. Pererat persaudaraan, istiqomah dalam pengajian. Allahumma alhamdulillah. Ngaji sudah cukup sama beliau. Saya tinggal menyampaikan fungsi pesantren. Mengapa lahir pesantren? Pertama, pesantren ini adalah lembaga pendidikan tertua di Indo. Tuh, baru 10 menit udah berani nyebut Ibu Sia. Itu artinya kamu dalam bahasa kasar di Sunda sia. Pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Sebelum lahir yang lain, pesantren sudah ada. Betul, Bu?
Yang kedua, fungsi dan peran pondok pesantren di Indonesia, mau alumni pondok pesantren Mifludah Manunjaya, mau pondok pesantren yang lainnya, banyak dari Tebu Ireng, dari Lirboyo, dari manapun, itu pasti sama pendidikannya. Di dalamnya adalah mendidik anak-anak soleh supaya birrul walidain. Yang ketiga, pondok pesantren melahirkan jiwa-jiwa kesatria. Dan hari ini alhamdulillah kami dalam perjalanan dikawal oleh Sersan Kepala Sutarjo, beliau dari Batalion Armet 16, juga Bapak Babinsa Desa Balai Karangan. Mohon izin Bapak agar duduknya naik di sini. Mohon dijemput Pak Dan Ramil Balai Karangan, Komandan Pak Haji Yunus ya. Yuk disambut dengan Tola al-Badru. Tola al-Badru alaina min saniyatil wada. Selamat malam Pak Dan Ramil, ini kopi sudah dingin. Ayo Pak, silakan. Dari tadi ini kopinya udah dingin dan selamat. Yang ketiga, pondok pesantren mendidik dan melahirkan jiwa-jiwa kesatria. Ibu, di dalam sejarah tahun 1825 sampai 1830 di Jawa Tengah terjadi perang Diponegoro, betul? Yang dipimpin oleh siapa? Pangeran Diponegoro. Ada yang tahu di sini? Ada anak santri Miftul Hidayah. Siapa nama aslinya Pangeran Diponegoro? Siapa nama aslinya Pangeran Diponegoro? Ada yang tahu? Kalau ada yang bisa, nanti ada door prize dari Bapak Dan Ramil kita. Siapkan amplopnya Pak. Nama aslinya adalah Abdul Hamid. Siapa? Nah, santri ada yang namanya Abdul Hamid di sini? Mana santri putra? Santri putri mana? Santri putri? Ada yang namanya Abdul Hamid? Ada yang namanya Ja'far, Jahat Paran, atau Ahmad Ahli Madang? Ini Pak Kiai ya. Saya maksudnya teman saya yang satu Kobong itu asrama A7 orang Bandung, namanya Ahmad Jaji. Ternyata makannya doyan banget dia. Makanya teman-teman sekobong bilangnya Ahli Madang, disingkat Ahmad, dipanggilnya Mod gitu. Melahirkan jiwa-jiwa kesatria itulah dari pondok pesantren. Seperti Abdul Hamid, itu adalah seorang santri, seorang guru ngaji. Beliau ada di hati masyarakat di sekitarnya dan memimpin perang Diponegoro. Ibu bapak tahu di Indonesia ini diabadikan Diponegoro adalah nama Kodam yang keempat yang ada di Semarang, karena Kodam satu itu di Aceh, Bukit Barisan. Yang kedua Sriwijaya di Palembang, yang ketiga Siliwangi di Bandung, yang keempat di Diponegoro Semarang, yang kelima Brawijaya di Malang Jawa Timur. Di sini mah ke-12 Tanjung Pura ya Dan. Rencananya Pak Kiai Eshak dengan saya ini malam Jumat ada jadwal ceramah di Rindam 12 Tanjung Pura. Cuman karena virus corona jadi dikaji ulang. Alhamdulillah. Tapi tetap ada jadwal di tempat lain, yaitu di Ustadz Andri di Singkawang. Silakan yang di bawah, yang di luar tenda agar berlindung dulu, karena ini adalah hujan rahmat. Sementara yang ada di bawah naungan tenda, ibu tetap di tempat masing-masing, tidak beranjak ya. Dan yang di teras baju juga sama, insya Allah. Ini hujan adalah hujan rahmat, hujan barokah. Ada goib, ada mator. Mator artinya hujan, goib juga artinya hujan. Tapi yang satu hujan rahmat, yang satu hujan azab. Mudah-mudahan yang diturunkan adalah rahmat dan kasih sayang. Allahumma
Allahumma. Yang keempat, pondok pesantren lahir mencetak generasi penerus cerita pelanjut bangsa dan untuk menjawab berbagai tantangan zaman, sehingga jebolan pondok pesantren ada yang menjadi kepala KUA seperti Bapak Kepala KUA kita, Bapak Haji Aminuddin SAG, Sarjana Alam Gaib. Jebolan pondok pesantren ada yang jadi TNI, beliau siap mengawal kiai sampai titik darah penghabisan sesuai dengan tupoksinya TNI. Komandan, mohon koreksi kalau salah ya. Tugas pokok TNI itu dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 pasal 7 ayat 1 ada 3. Menegakkan kedaulatan negara, itu yang pertama. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Makanya di Antikon sana perbatasan dengan si Ipin Upin, itu negaranya Ipin Upin, Malaysia. Tadi kita pulang dari sana ditahan oleh polisi di Raja. Saya minta syafaat, Pin, ini saya ditahan sama paman kamu. Kasihkan teleponnya. Alhamdulillah selesai urusan. Tidak sejengkal tanah pun dicaplok oleh negara lain. Itu tugas TNI. Yang ketiga, menjaga seluruh tumpah darah. Betul Pak? Ini fungsi TNI. Kalau kok polisi di sini nggak ada polisi nih. Mana Pak polisi? Oh, di belakang jaga. Pak polisi ini sahabat kami semua. Ada tupoksinya 3 dalam pasal 30 ayat 4. Polisi tugasnya 3. Pertama, pelayan, lindung, pengayom masyarakat. Yang kedua adalah kamtibmas. Dan yang ketiga, menegakkan hukum. Bahkan polisi yang hari ini dihargai dan diberi penghargaan oleh para pimpinannya bukan polisi yang bisa crime fighter, membasmi kejahatan, tapi polisi yang bisa menekan angka-angka kejahatan. Dengan siapa mereka harus bekerja sama? Dengan para kiai di pondok pesantren, dengan tokoh agama, dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh adat, dengan tokoh budaya. Di sini juga ada kampung Dayak, ini tokoh suku. Karena kalau tidak koordinasi dengan mereka, TNI dan polisi tidak ada apa-apanya. Betul Bu? Allahumma. Mudah-mudahan negara kesatuan Republik Indonesia kita serahkan kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Virus corona khalqun min khalqillah, itu makhluk Allah. Tidak ada orang mati gara-gara penyakit, betul? Tidak ada orang bahagia gara-gara duit. Ada orang mati bukan karena penyakit, ada orang bahagia bukan karena duit. Mana contoh orang yang mati bukan karena penyakit? Ada di tempat saya. Ada polisi di Polres Majalengka, komandan, habis sholat zuhur kan istirahat di musola Polres Majalengka. Jam 1 masuk, 1 jam istirahat, tiba-tiba dia tertelentang menengadah melihat atap musola. Komandan satuannya memanggil-manggil, nyuruh anak buahnya, tiba-tiba beliau sudah wassalam, inna lillahi wa inna ilaihi. Di Bengkulu ada anggota polisi habis sholat duha sujud dan tidak bangkit lagi di atas sajadah dalam keadaan berwudu, memakai uniform kepolisian. Beliau dipanggil oleh Allah karena sang Israel menjemput, tapi dalam keadaan wudu. Insya Allah matinya mati husnul khotimah. Allahumma. Ibu ingin mati husnul khotimah? Ikuti saya. Allahumma amitna bil Islam. Ya Allah, matikan kami semua dalam keadaan Islam. Ibu ingin mati? Siap mati? Ibu bakal mati tidak? Siapapun dari antara kita, tidak ada yang bisa menghindar dari kematian. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa,
Orang kaya, kalau di Sunda mah bukan mati, pupus. Khusus orang kaya yang banyak duit, pupus. Kalau yang miskin, nah, ayo ulangi. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Ceodah, Ibu Titin, Mang Epul, Mang Usup. Ada Mang Usup di sini? Mana? Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bapak Ibu semua, maka lahirlah pondok pesantren. Kalau di tentara, di polisi yang jebolan pesantren pasti jadi pabintalnya ya komandan, perwira bintara mental untuk bagian kerohanian. Di polisi ada bin rohtalnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu semua yang punya anak di pondok pesantren, jangan kecil hati. Hari ini pondok pesantren ada pengakuan dari pemerintah dengan disahkannya undang-undang pondok pesantren. Maka keluaran pondok pesantren itu setara dengan S1 bagi yang sudah diwisuda, salah satunya Miftul Huda dengan cabang-cabang yang telah direkomendasi, walaupun tidak semuanya mendirikan Ma'hadul Ali. Jadi Bapak Ibu punya anak di pondok, ketika dia keluar akan daftar menjadi politisi, boleh. Kepala desa hari ini minimal ijazahnya SMP, betul Pak? Di tempat saya Caji akan ada pilkades serentak besok tanggal 12 April. Saya dengan Danramil setempat, Kapolsek, Kepala KUA di sana Pak, di Panumbangan, di Ciamis, datang ke desa-desa. Yang suka ngisinya ya saya. Salah satu yang saya sampaikan, para calon kepala desa, Bapak harus ingat, tupoksi kepala desa itu ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24, ada 4 itu kepala desa tugasnya. 1 sebagai kepala pemerintahan, yang kedua pelaksana pembangunan, yang ketiga pelaksana pemberdayaan, yang keempat pelaksana pembinaan. Kalau tidak bisa dibina, kata Danramil, binasakan. Dan yang terakhir dari saya, ini yang paling penting. Anak-anak soleh terlahir di pesantren. Kalau di luar pesantren itu sangat jauh akhlaknya. Sejelek-jeleknya di pondok, ini yang saya alami. Tadi Pak Kiai di sini, beliau sudah mendapat ijazah S1 diserahkan oleh Kiai Eshak. Saya S3-nya itu di Majalengka. Pak Kiai Otang, Ketua Hamidah Kalbar, saya S3-nya di Majalengka. Lalu masuk Manunjaya tahun 93. Pak Kiai di sini beliau udah keluar. Jadi beliau adalah senior saya. Tahu senior Bu? Kata Kiai Eshak, senior itu sering nipu orang katanya. Saya S3 di Majalengka Pak. SD, SMP, dan STM. Tapi saya merasakan Bu, sejelek-jeleknya di pondok pesantren, paling 3 ada nilai negatif. Pertama, kekurangan di pondok nih. Kalau subuh dibangunkan sama petugas, tidurnya dia pindah ke lantai 2. Kemana? Ke di sini Pak. Sampai 3 kali 4 kali petugas keamanan nyari murid-muridnya, pindah tidurnya. Udah komat si Anu nggak sholat, ternyata tidurnya di lantai 4, naik 1 tingkat lagi. Tapi kan pada akhirnya dia sholat subuh, habis subuh dilanjutkan ngaji. Yang kedua, paling suka nyuri ikan punya kiai. Mohon diridhokan Pak Kiai ya, karena pakai juga dulu di pesantren suka nyuri ikan kiai. Allahumma diridhokan tidak. Bahkan syarat untuk mendapat ilmu barokah, salah satu syaratnya harus berani nyuri ikan kiai. Itu kama-kala Kiai Eshak. Yang ketiga, sejelek-jeleknya di pondok, ketika datang masa-masa puber, paling juga ngajinya di pinggir hijab.
Nah, ada taswir, kertas sacewir dilempar. Nanti dibuka pada malam hari di saat santri-santri yang lain menghafal bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil azizat fi maqadil istirahat. Sauballighu wa usyarrihu ma fi qalbi rubbama naktafi ila hadza wassalam amor. Dibalas nanti besok malamnya. Hatiku goncang bagi gemuruh ombak di pantai laut selatan. Sabab nuratana kaji lorok hidul gitu. Paling kalau sedang mondok itu masa-masa puber tiba, hanya sebatas itu. Lalu kita teringat Obi Mesa. Malu aku pada semut yang berbaris di menatapku curiga seakan penuh. Sedang apa di sini menanti pacar. Sungguh aneh tapi takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan tiada masa-masa tiada kisah paling indah. Diganti ku santri Miftah Hidayat, usah koseh di madrasah. Indah sekali. Dan saya merasakan ibu saya itu lahir seorang Persib Kartika Chandra Kirana, sama seperti Pak Sutarjo dan Pak Dan Ramil, bajunya hijau. Kesatuannya terakhir dinas di Sibang, seni bangunan. Ketika pangkat Prada Pratu, bapak saya itu supir komandan, supirnya Danion. Saya teringat senior saya, Kiai Ade Effendi almarhum, sekjen yang 2 kali lebih dulu sebelum saya, Mang Nurdin. Kalau supir Danion jarang jadi Danion, tapi kalau supir Kiai pasti jadi Kiai. Kalau supir ajengan pasti jadi ajengan, pengawal Kiai pasti jadi Kiai. Minimal akan terperciki harum aroma orang-orang soleh seperti Ashabul Kahfi yang akhirnya masuk surga walau banyak pertanyaan gara-gara ketika di dunia berjuang dengan para ulama. Saya mau menyapa Bapak Ibu semua. Siap memuliakan ulama? Siap menghormati ulama? Siap memuliakan ulama? Siap memuliakan ulama? Siap menghormati ulama? Takbir! NKRI Indonesia bangkit. NKRI Indonesia ulama dihormati. Ulama dihormati. Lagi-lagi Bu ya. NKRI Indonesia ulama. Yuk kita sama-sama bersatu umat Islam, jangan tercerai-berai. Ini kan yang hari di sini latar belakang organisasi, latar belakang ekonomi, latar belakang suku, latar belakang bahasa, tapi bineka tunggal bersatu kita, bercerai kita kawin lagi. Yang ringan, yang berat sama dipikul, yang ringan dijinjing sama. Ayo bersatu kita, bercerai kita, yang berat sama dipikul, yang ringan dijinjing sama. Makanya dimanapun, mau di Jawa mau di Kalimantan, tidak lepas dari 4 komponen. Ini kata Nabi, bil ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama dunia ini menjadi tegak. Wa bi adlil umara, dengan keadilan dan kebijakan para pemerintah. Yang ketiga bisa khawatir adliya, dengan dermawannya orang-orang kaya. Dan yang keempat bidu'a il fuqara, doanya orang-orang fakir. Yang keempat komponen ini tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa sosoranganan individualistis, tapi harus yasudu ba'duhu ba'do,
harus satu sama lain saling menopang dan saling menunjang. Itu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk menangkal virus corona. Dalam keterangan para ulama, pertama, dawamkan wudu. Apa katanya, Bu? Dawamkan wudu. Kedua, jangan lupa zikrullah, perbanyaklah zikir kepada Allah. Yang ketiga, sedekah. Yang ketiga apa? Sedekah. Yang keempat, perbanyak baca sholawat. Yuk kita bersolawat. Mari kita bersolawat kepada Nabi agar mendapat syafaat nanti di hari akhirat. Assalamualaikum ya Nabi. Ibu ya Nabi ya, kalau bapak nanti ya Rasul. Assalamualaikum ya Nabi. Ibu jawab, Assalamualaikum ya Nabi. Bapak siap-siap ya Rasul. Assalamualaikum ya Rasul. Dua kali Bu. Assalamualaikum ya Nabi, ya Nabi. Assalamualaikum ya pemimpinku Nabi, penolongku Nabi, pembelaku Nabi, yang memberi syafaat semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Nabi, ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Salatullah ala Toha, salatullah ala Yasin, ala Yasin, ala Yasin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tausiah yang terakhir sudah kita dengarkan. Terima kasih kepada Haji Muhammad Nurdin sebagai Sekjen Himpunan Alumni Miftahul Huda Indonesia. Acara yang terakhir yaitu kita berdoa oleh Bapak Ahmad Al-Mukarram. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Kiai Haji Nurdin namanya duduk di sini karena menghormati Kiai. Kalau saya ingin duduk di sini mencari berkah Kiai, Pak Ibu. Di Masjid Nabawi kalau kita berdoa di mimbar Nabi mustajab, ya Bu. Kalau kita duduk di tempat Kiai mustajab juga. Mudah-mudahan izin Kiai saya duduk di sini. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk mukadimah juga kata-kata penghormatan saya ikut kiai-kiai yang telah dahulu menyampaikan penghormatan kepada hadirin hadirat. Sekarang mari kita tatap hati kita supaya doa ini terasa ibadah. Doa adalah muhul ibadah. Maka harus terasa bahwa kita beribadah itu bermunajat kepada Allah. Untuk itu
Mari kita lupakan sejenak urusan-urusan duniawi kita. Kita doakan wabil khusus untuk Kiai Haji kita, guru kita, murabbi kita, yaitu Kiai Haji Ahmad Mafrudin. Kita doakan khusus beliau, umumnya semua kiai-kiai di sini, asatidul asidah di sini, mudah-mudahan diberikan kekuatan istiqomah di jalan Allah, juga diberikan keberkahan dalam setiap langkah perjuangannya, juga diberikan kemenangan dari dunia sampai akhiratnya. Juga kita doakan putra putri kita yang sedang belajar, baik di pesantren, sekolah yang sedang kuliah, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bisa jadi bekal untuk hidup dirinya sampai akhirat nanti. Mudah-mudahan putra putri kita jadikan anak-anak yang soleh dan soleh, yang taat pada Allah dan Rasulnya, dan juga yang pandai membahagiakan pada kedua orang tuanya. Dan juga kita doakan pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan semuanya jadi pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah, yang cinta kepada negeri dan rakyatnya. Dan juga kita doakan pendahulu-pendahulu kita, mudah-mudahan semuanya ada dalam rahmat Allah. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan oleh Allah, mudah mendapatkan rezeki yang halal, yang banyak, yang subur, yang halal, yang penuh berkah. Dan juga mudah-mudahan kita dijauhkan dari bala virus corona dan sebagainya. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, sehingga bisa mengisi kehidupan ini dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah. Ya Allah, yang qadiyal hajat, ikdi hajatina bi'idulahi ka nas'alukal ijabah wa nas'alukal fadilah wal barakah bibarakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati ummil Qur'an wa bisyirihil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wa kunama wa yakafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqjana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'd. Allahumma rabbana astaghfirna sudurna wa yassir lana umurna umurud dunya wal akhirati ma'arhatil qulubina wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma astur auratina wa amir ra'atina wa na'udzubika min su'il fahmi wa min kusuri tadakkuri wa min kusuri hifzi wa min nufuri talamidina wa dha'na fi mawdi salihah mutafani fi urubina yafqahu. Allahumma in kunta katabtana fi al-sa'adah fa'asbitna fiha wa
wa in kunta katabtana min ahli taqwa famhuna minha wa asbitna ya isa'alah magfirah fa innaka tamhu ma tasya wa tusbitu annaka kitab. Ya Allah ya Rabb, ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik itu dosa yang sengaja ataupun dosa yang tidak sengaja. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa ibu dan bapak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, apabila dia masih hidup, jangan susahkan mereka ya Allah, karena dia sudah payah mengurus kami ya Allah. Jangan payahkan mereka ya Allah, karena sudah payah mengurus dan mendidik kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, apabila beliau sudah meninggal, jangan siksa mereka ya Allah. Jangan siksa ibu dan bapak kami ya Allah. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin la tu'azib baina wa humatina ya Allah. Ya Allah, jangan siksa ibu dan bapak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, dan juga jadikan turunan-turunan kami turunan-turunan yang saleh, yang taat kepadamu ya Allah, yang bisa menjalankan perintahmu ya Allah, dan juga bisa membahagiakan kepada kami selaku orang tuanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, juga jauhkan kami dari segala bala ya Allah, baik bala dunia dan bala akhirat. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaqam wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa nas'aluka al-fasalipina wa nas'aluka salaha amrina kulli la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, selamatkan kami dari dunia sampai akhirat, bahagiakan kami dari dunia sampai akhirat, amankan negeri kami ya Allah, curahkan rahmat-Mu untuk negeri kami ya Allah, jauhkan dari segala bala ya Allah, bibarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara yang terakhir yaitu doa penutup. Mari kita baca Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan dari lisan saya yang masih dalam tahap belajar MC ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.